Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nur Subratama dari kelas C, nomor pokok mahasiswa 202191108. Di sini saya akan menjelaskan kembali makalah yang telah saya buat. Nah, poin pertama yaitu konsep belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu. Tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Skinner, bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Yang kedua itu jenis-jenis belajar. Ada beberapa jenis-jenis belajar, di antaranya sebagai berikut. A. Belajar bagian. B. Belajar dengan wawasan. C. Belajar diskriminatif. D. Belajar global atau keseluruhan. E. Belajar insidental. F. Belajar instrumental. G. Belajar intensional. H. Belajar laten. I. Belajar mental. C. Belajar produktif. K. Belajar verbal. Terus poin B, definisi belajar menurut para ahli. Nah, belajar menurut para ahli ini yang pertama menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif. Dalam mantra efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai proses, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. 2. Hamalik 2010. Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. 3. Hamzah. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. 4. Reber 2010. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. 5. Rianto 2010. Seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. 6. Segala 2005. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalamannya tertentu. Terus poin C, ada prinsip belajar. Prinsip belajar yaitu prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan oleh setiap siswa secara individual. Slameto mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip belajar yaitu 1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar. 2. Sesuai hakikat belajar.
3. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari. 4. Sesuai keberhasilan belajar. 4. Syarat keberhasilan belajar. Terus D. Karakteristik belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku pelajaran ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain menurut Surya 1982 disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antaranya ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1. Perubahan intensional. 2. Perubahan positif dan aktif. 3. Perubahan efektif dan fungsional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.